Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua, subscriber Cahaya Kehidupan, sahabat-sahabat yang terus ingin belajar, yang terus ingin merubah, memperbaiki diri semakin hari semakin baik. Di audio video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana mengatasi depresi dengan menyenangkan. Kenapa saya ingin membahas tentang depresi? Karena saya membaca banyak berita tentang bunuh diri. Bahkan ada seorang ibu bunuh diri dengan anaknya bersama-sama. Ada juga berita yang baru-baru saja gitu ya, satu keluarga di Kalideres yang dia menurut informasi dari polisi dan yang saya baca di media bahwa satu keluarga sengaja melaparkan diri supaya meninggal. Kemudian ada juga seorang bapak yang tega membunuh anaknya. Ada juga orang yang pura-pura mati kemudian hidup lagi. Sebetulnya semua itu sumbernya satu, yaitu depresi alias ada tekanan yang berat di hidupnya lalu give up. Kemudian merasa bahwa saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya sudahlah menyerah saja. Gampangnya udah mati saja. Kalau mati saya tidak akan mikir itu lagi. Kalau mati selesai semua urusan dunia. Ini pola pikir yang pendek, pola pikir yang saya bilang pola pikir pecundang gitu ya. Pola pikir orang-orang yang ya kalah, loser gitu. Dan orang-orang yang putus asa. Kenapa? Karena merasa bahwa dengan dia mati, dengan dia bunuh diri, selesai semuanya. Saya sedikit kaget dengan berita yang seorang ibu bunuh diri dengan anaknya. Dia meninggalkan surat ke suaminya bahwa anakku aku bawa mati supaya kamu tidak ngurusin lagi dan kita tidak akan menjadi beban hidup ekonomimu. Seperti itu. Kembali ke urusan ekonomi, ke urusan depresi nggak tahu mau ngapain. Bahkan ada berita seseorang yang bunuh diri karena pinjaman online yang menggunung. Ini juga nggak habis pikir sih, minjem sendiri, kemudian ketika bayar bingung, lalu bunuh diri. Sesuatu yang merugikan sebetulnya. Ini sepertinya orang-orang seperti ini, orang-orang yang lupa bahwa hidup ini indah, hidup ini menyenangkan. Bahkan ketika Anda mati, Anda nggak tahu matinya gimana nanti. Kalau di agama Anda bisa disiksa matinya, tentu tidak nyaman kan? Lebih nyaman Anda berpikir yang baik, berpikir yang menyenangkan. Ketika ada masalah, Anda cari solusinya. Solusinya itu pasti masih ada. Masih ada jalan buat Anda yang mau mencari jalannya, yang mau berpikir yang benar. Buat Anda yang merasa sekarang hopeless, tidak ada harapan, merasa kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa bergerak lagi, saya nggak bisa membayar utang-utang saya nggak bisa membayar orang tua dan sebagainya. Berhentilah berpikir seperti itu. Selama masih ada matahari, selama masih Anda bisa bernafas, selama Anda masih bisa menjalankan seluruh organ tubuh Anda, solusi pasti ada. Di Islam diajarkan bahwa ada ayatnya di Al-Quran bahwa di sehabis kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Kesulitan sama kemudahan itu satu paket, ya kan? Satu paket. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu satu paket. Artinya apa? Anda tinggal geser saja pola pikir Anda dari mikir yang sulit menjadi mudah, ya. Geser saja menjadi pola pikir yang baik, menjadi pola pikir yang tadi jelek, pola pikir yang menyenangkan, gitu ya. Jadi digeser saja supaya apa? Supaya hidupnya jadi baik, hidupnya jadi penuh dengan kesenangan. Nah, itu yang harus dibawa. Saya tahu ketika Anda merasa sudah hopeless, sudah merasa aku gak bisa ngapa-ngapain, gak ada yang bantu aku. Tapi ingat, Anda punya Tuhan, Anda punya pikiran Anda. Coba deh, Anda tonton video Cahaya Kehidupan, Anda resapi, pasti nanti Anda muncul harapan, muncul semangat. Saya pernah selama mengisi kelas AMC online, itu saya satu persatu kan, jadi saya pernah ketemu ada 3 orang yang awalnya niat bunuh diri.
Kemudian temennya nyuruh dia untuk baca buku 10 keajaiban pikiran, dibelikan, muncul harapan dia mau belajar, ketemu saya di kelas AMC online, kemudian dia berubah. Dan 2 hari lalu dia bilang saya bahwa saya sudah bisa buka toko, dapat modal dari sepupunya yang tiba-tiba ngasih modal. Nah, ini bukan kebetulan. Kenapa saya bahas tentang bunuh diri ini? Karena ya tadi di luar sana banyak berita seperti itu, dan ini karena kesalahan pola pikir, kesalahan informasi, kesalahan ilmu yang masuk, akhirnya langsung mengambil jalan pintas, bunuh diri, selesai. Anda ingat bahwa matahari masih bersinar dengan terangnya, awan masih indah, makanan masih enak, minuman masih menyegarkan. Dunia ini masih indah teman-teman, dunia ini masih penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Tuhan itu ngasih Anda hidup untuk kesenangan. Tuhan ngasih kita hidup untuk bersenang-senang. Kalau Anda kemudian mengakhiri dengan kematian, Anda merugi. Ketika Anda ada masalah berat, Anda ada situasi yang menurut Anda itu mencekik dan membelit, hutang sebagainya, Anda duduk sejenak, tenangkan diri, dan Anda pikirkan bahwa Anda adalah sesuatu yang lebih hebat daripada gambaran orang lain. Anda bisa baca buku saya 10 keajaiban pikiran. Supaya apa? Supaya Anda terbuka wawasannya bahwa ketika cara berpikirnya dirubah, maka otomatis kehidupan juga berubah. Semudah itu. Sehingga harusnya tidak ada alasan untuk depresi, gak ada alasan untuk kemudian hopeless, gak ada alasan untuk mengatakan bahwa saya gak punya harapan lagi, saya gak tahu bantuan kemana. Keajaiban datang bagi orang-orang yang mempercayainya. Keajaiban datang bagi orang-orang yang mau berpikir dengan benar. Sedih rasanya ketika membaca berita bunuh diri. Bahkan pernah ada yang lompat jembatan Suramadu bunuh diri karena ya tadi merasa depresi, kemudian istrinya selingkuh dan sebagainya, langsung mengakhiri hidupnya. Sebuah kerugian, sebuah kesalahan ketika Anda berniat mengakhiri hidup Anda. Yang harusnya Anda kerjakan adalah berniat untuk mengubah pola pikir Anda, mengubah cara berpikir Anda. Dari cara berpikir yang rumit menjadi berpikir yang sederhana, berpikir yang simpel, dan berpikir yang menyenangkan. Anda yang mendengarkan audio video ini, boleh Anda share video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang depresi, sedang hopeless, sedang ada masalah besar. Supaya apa? Supaya mereka muncul semangat, muncul harapan bahwa masih ada jalan, pasti ada solusi bagi orang-orang yang mau berusaha, yang mau merubah isi kepalanya. Salam sehat, salam cerdas, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.